Konflik pengelolaan kebun binatang Bandung belum juga usai, bahkan Rabu pagi kemarin terjadi bentrok antar massa dari dua kepengurusan untuk kewenangan pengelolaan ini. Kini sejumlah pihak mengkhawatirkan kondisi satwa akan tidak terawat dalam konflik dua kepengurusan ini. Dan bagaimana penyelesaiannya? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, dua orang narasumber yakni Humas Bandung Zoo, Sulhan Safi'i, serta kuasa hukum Yayasan Marga Satwa Taman Sari, Budi Gama. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sulhan dan Pak Budi. Selamat sore, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah berkenan bergabung. Saya ke Pak Sulhan terlebih dahulu. Jadi artinya Anda dari kepengurusan yang lama begitu, salah satu yang Anda statementkan di banyak media adalah soal kekhawatiran bagaimana kepengurusan satwa yang masih ada di sana begitu Pak. Apa yang kemudian bisa Anda bagikan? Ya, bahwa kami sangat kaget pada hari Rabu kemarin ada sejumlah orang dari oknum Taman Safari belasan kemudian dikawal oleh security diduga dari Red Guard kemudian menguasai kantor manajemen karena mereka menduduki kantor itu. Kalau menurut kami, kalau mereka sah, kenapa harus terburu-buru dan kenapa harus pagi-pagi? Dan kenapa juga semua karyawan kita yang di dalam, beberapa yang lagi menjaga satwa kita yang bayi-bayi itu, kemudian security juga, kemudian ada juga beberapa orang yang penjaga di dalam diusir semua. Nah, kemudian semua pintu-pintu ternyata diganti kuncinya. Ada beberapa pintu yang sampai sekarang kita tidak bisa membuka, yaitu salah satunya ruang HRD. Akhirnya komputernya kita harus ambil dari plafon, Hmm. lewat plafon karena kuncinya tidak ketahuan. Oke, baik. Jadi artinya Akhirnya kita banyak bongkar. ruangan terkunci dan itu berakibat pada satwa yang ada di sana, begitu maksud Anda? Ya, betul-betul salah satunya Tama tadi. Hmm. Ketika jam 10.30 pakan belum didistribusikan, kita sudah khawatir bahwa itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik pada bayi-bayi yang ada di dalam. Makanya saat itu semua karyawan kita kompak, kemudian memaksa masuk, pintu dijaga oleh orang-orang yang kita tidak kenal. Disitulah terjadi adu kuat di dalam Bandung Zoo, begitu Kang. Oke, baik. Saya ke Pak Budi Gama kalau begitu. Pak Budi, jadi artinya ada kekhawatiran soal keselamatan satwa. Bagaimana pihak Anda menjawab itu begitu? Pak Budi? Baik, terima kasih. Ya. Baik, udah on ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kegiatan kemarin itu dari YMT Pak John Sumampau adalah hal biasa ketika satu pihak YMT Pak John Sumampau ingin melaksanakan operasional kebun binatang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena memang Pak John Sumampau memiliki legal standing. Dan perlu diingat bahwa pihak YMT Ibu Sri dan Bisma, sayangnya sekarang jadi terdakwa, itu sudah ada perdamaian. Sebetulnya kita mesti flashback dulu ya, bahwa di 2016 kebun binatang Bandung itu terpuruk. Kemudian Pak Tony Sumampau, ini Tony Sumampau sebagai pribadi ya, diundang oleh almarhum Pak Romli untuk membantu memperbaiki dan menyehatkan kebun binatang Bandung. Kemudian Tasmila masuk dalam akte dan mengelola. Nah itu sudah terlihat kemajuannya. Kemudian di tahun, karena waktu itu masih ada Pak Romli, ketika Pak Romli meninggal, tahun 2022, Ibu Sri dan kawan-kawannya itu melakukan pembuatan akte yang abal-abal. Jadi tidak ada rapat pembina, tidak ada sesuai dengan anggaran dasar yayasan, melakukan rapat pembina seolah-olah rapat pembina dituangkan dalam akte. Pak John Sumampau dan Pak Tony Sumampau dikeluarkan, ditendang dari akte maupun dari pengelolaan. Nah itu yang mesti dipahami, dicermati gitu loh. Nah akte tersebut kita laporkan ke Polda Jawa Barat, ya kan. Nah kemudian mau naik jadi tersangka, Ibu Sri CS mengajukan permohonan restoratif justice untuk perdamaian. Akte perdamaian sudah dibuat. Kalau dibilang tidak pernah tanda tangan, omong kosong gitu kan. Dibuat di hadapan notaris, di hadapan penyidik, ya kan. Artinya itu orang-orang dewasa yang sudah cakap hukum gitu loh. Oke. Kemudian terakhir mereka mengatakan dicabut, akte notaris nggak bisa dicabut sepihak gitu loh Pak. Ya Oke. kan, itu hanya Pak bisa Budi. dibatalkan sepihak, akte pada pihak, iya Pak. Oke, kalau Intinya tadi itulah Pak, mesti oke, perdamaian. saya menangkap poin dasar yang Anda sampaikan. Tapi kalau kemudian tadi Pak Sulhan mengatakan ketika memang legal standingnya jelas, mengapa harus terburu-buru pada Rabu kemarin melakukan upaya masuk ke dalam sana begitu Pak Budi?
nggak ada satu keharusan Pak, jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 atau malam pun nggak ada masalah. Itu kan memang tempat kami yang sah gitu loh. Hak kami mau kapan saja, nggak ada satu larangan atau batasan Pak. Saya kira itu ya Pak jawabannya. Oke, jadi menurut Anda bukan suatu keterburu-buruan begitu ya. Pak Zulhan, apa tanggapan Ya Anda? biasa saja. Ya, kalau memang itu resmi, ya kenapa nggak baik-baik datang ke kami, kita mempersilahkan saja. Kami dari Serikat Pekerja Mandiri Derenten itu ada anggotanya 142. Siapapun yang legal, kita akan loyal kepada mereka, Kang. Jadi, saya selaku Humas Bandung Zoo dan juga Humas Serikat Pekerja menyatakan diri, kita akan tetap loyal pada pengurus yang sah. Sampai saat ini kita sudah melakukan PKB dengan Yayasan Marga Satwa Taman Sari dengan Ketua Brisma Bratakusuma. Dan kita menyatakan diri kita akan merawat satwa sampai kapanpun. Itu tanggung jawab kami. Dan hari ini pun kita selalu memberi makan satwa. Akan pagi-pagi security kita, karyawan kita sudah datang, itu puluhan yang menyapu kemudian memberi pakan satwa. Karena itu tugas kita cinta pada satwa. Kalau pihak yang masuk kemudian menyatakan dirinya cinta pada satwa, kenapa tim vendor pakan kita ditahan sampai jam 10.30 itu untuk makan pagi? Itu wartawan lihat kan, beberapa wartawan melihat kenapa ini di luar. Saya bilang ya dikunci sama yang di dalam itu ya pihak yang tadi itu bersama security red guard dan para premannya. Oke. Begitu kan. Baik, Pak Budi, apa jawaban Anda soal itu kemudian? Bagaimana soal prioritas keselamatan? Saya mengutip Pak John mengatakan bahwa saat menutup Kebun Binatang Bandung, saya menunjuk dan membawa tim kiper untuk menjaga operasional harian perawatan satwa tetap berjalan seperti pemberian pakan. Begitukah kemudian Pak Budi? Setuju, benar Pak. Jadi kalau disampaikan oleh Saudara Aan itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang didramakan Pak. Sesuatu yang didramatisir gitu Pak. Bisa dilihatlah artinya latar belakang, performance Pak John Sumampau itu adalah pecinta hewan, pecinta satwa gitu ya. Nggak usah diragukan Pak mengenai itu. Itu dijamin Pak. Nggak ada yang mati. Bapak silakan buktikan. Kalau ada yang mati, nah itu terbukti. Ini kan tidak ada Pak. Ya kan, satu. Terus yang perlu saya luruskan Pak, ini adalah konflik internal yayasan. Tidak ada urusan dengan serikat pekerja. Serikat pekerja itu bisa komplain kalau memang mereka tidak digaji atau dipecat. Itu aja. Konflik ini nggak ada urusan dengan serikat pekerja gitu loh. Sepanjang mereka bisa bekerja dan digaji, udah nggak ada masalah gitu loh Pak. Oke, jadi apa langkah kemudian dari Pak Budi, dari Pak John begitu untuk kemudian bisa menyelesaikan ini semua begitu Pak Budi? Pihak Pak John adalah pihak yang sangat kooperatif Pak. Ketika Maret 2025 kemarin masuk mengelola berdasarkan perdamaian yang saya tadi bilang Pak, itu sudah mengelola dengan baik dan kemudian memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bandung selama 3-4 bulan, itu di angka 1,1 sekian miliar Pak. Silakan dibandingkan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh versinya Pak Saudara Aan itulah. Kan? Bisa diperbandingkan, datanya ada. Itu data yang terbuka bisa dilihat di Pemkot, di Bapenda kan gitu Pak. Ya kan, kalau ke depannya ya kami kembali lagi kami adalah pihak yang kooperatif dan taat hukum. Ya kita tunggu saja bagaimana pihak pemerintah dan kepolisian menangani dan memutuskan persoalan di Bandung Zoo ini Pak. Oke, baik Pak Zulhan, terakhir dari Anda. Jadi apa langkah berikut yang akan pihak Anda ambil begitu? Ya, pihak kita juga kooperatif, Kang. Tapi yang perlu kita luruskan adalah kita sudah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk membayarkan yang tadi 1,1 itu dan mereka setuju itu ada perda baru. Kemudian kita bilang nanti setelah Lebaran kita akan memiliki uang yang cukup, kita akan bayarkan. Ya ketika mereka berkuasa mereka ambil uang itu kemudian membayarkan itu ke Pemkot. Sebenarnya itu uang kita juga, uang dari Yayasan Brisma Bratakusuma yang akan dibayarkan dan itu sudah dinyatakan ke orang Pemkot Kang. Dan mereka sudah oke setelah Lebaran Anda silakan bayar. Tapi ketika beberapa sejumlah oknum dari Taman Safari masuk pada tanggal 20 Maret, mereka menguasai kantor kita, yang mereka yang membayarkan itu dan mengklaim itu hasil usaha mereka. Kira-kira begitu kan. Oke, kami tentu menunggu bagaimana penyelesaian konflik ini. Terima kasih atas waktu Anda Pak Zulhan, Humas Bandung Zoo, serta Pak Budi Gama, Kuasa Hukum Yayasan Marga Satwa Taman Sari, telah bergabung sama kami. Selamat sore semuanya. Sehat selalu.